saya Azita Sahira dari program studi Sistem Informasi NIM 24020110102. Di sini saya akan menjelaskan terkait beberapa pertemuan materi mata kuliah rekayasa perangkat lunak, yaitu pada pertemuan pertama ini kita membahas dan pertemuan kedua ini kita membahas terkait dasar dan proses perangkat lunak. Nah, pasti itu rekayasa perangkat lunak. Nah, rekayasa perangkat lunak sendiri yaitu ilmu mengatur seluruh proses pembangunan software dari kebutuhan hingga pemeliharaan. Istilahnya seperti software engineering, resmi dikenal sebagai NATO pada tahun 1968, bertujuan untuk kinerja, biaya, dan waktu. Nah, selanjutnya ada 6 tahap software project, yaitu ada perencanaan, analisis, desain, dan pengujian pemeliharaan. Nah, setiap tahapan harus selesai sebelum selanjutnya. Selanjutnya ada 5 langkah kebutuhan. Itu ada identifikasi masalah, evaluasi sistem, sintesis, pemodelan, spesifikasi, dan review. Nah, hasilnya itu harus lengkap, detail, dan akurat. Nah, selanjutnya ada pemodelan proses perangkat lunak. Nah, di sini itu ada air terjun. Air terjun di sini itu biasa disebut dengan waterfall. Terus di sini ada model, V-model. Nah, setiap tahapan bangun harus punya rencana uji atau kualitas bawaan. Selanjutnya ada spiral, analisis resiko di setiap siklusnya, terbaik untuk proses proyek besar beresiko. Nah, ini berarti spiral, berarti ini ada siklus-siklusnya dari bagian ini ke sini gitu. Terus ada prototype, yaitu market yang harus dibangun terlebih dahulu, diulang-ulang sampai klien puas. Selanjutnya ada RAD, yaitu pengembangan cepat, pengiriman cepat pakai komponen yang ada, butuh tim besar dan terampil. Nah, terus ada pemilihan tabek model yang tepat, tidak ada model yang sempurna untuk semua situasi. Jadi, ini kita memilih model proses perangkat lunak ini sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Semisal, nah, kalau untuk waterfall ini yaitu untuk kebutuhan yang sudah pasti. Jadi, karena dia itu kan seperti air terjun, itu dia bertahap, harus kebutuhan yang sudah pasti, tidak boleh ada pengulangan kembali. Jika ada hal lain yang perlu diulang lagi atau ada kesalahan, itu dia harus mengulang dari awal karena dia menggunakan metode air terjun gitu. Terus ada V model, yaitu kualitas pengujian terjamin. Terus ada spiral, proyek besar dan penuh resiko. Terus prototype, kebutuhan masih kabur, RAD tengah waktu singkat. Nah, selanjutnya untuk pertemuan 4 sendiri yaitu Agile Development. Nah, di sini itu ada 4 nilai Agile Development. Nah, apa sih Agile Development sendiri yaitu? Agile Development yaitu merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Nah, Agile Manifesto memiliki 4 nilai utama. Yaitu ada mengutamakan individu atau komunikasi. Terus ada perangkat lunak. Perangkat lunak sendiri yaitu yang berfungsi untuk kolaborasi dengan pelanggan, serta merespon terhadap perubahan. Ada beberapa metode termasuk yaitu Agile. Nah, ini ada beberapa metode itu termasuk ada di Agile, antaranya yaitu Scrum, terus ada XP sendiri yaitu Extreme Programming, terus ada ASD, terus ada DSDM,
dan juga skrytal dan RUP. Nah, selanjutnya pada pertemuan kelima ini kita membahas terkait software recruitment. Nah, apa sih software recruitment itu? Nah, di sini kita itu membahas terkait kebutuhan yang sudah dipenuhi oleh sistem yang ada dikembangkan. Kebutuhan tersebut didokumentasikan dalam software recruitment SRC, SRS, yaitu Software Recruitment Specification, yaitu dokumen resmi yang menjadi acuan bersama antara klien dan pengembang atau developer. Nah, SRS ini membantu menghindari kesalahpahaman selama proses pengembangan. Nah, kebutuhan perangkat lunak ini dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan menjelaskan fungsi sistem kebutuhan non-fungsional dan juga terkait dengan domain. Nah, serta kebutuhan domain yang berkaitan dengan aturan khusus dalam di bidang atau industri tertentu. Selanjutnya pada pertemuan ke-6 dan ke-7 yaitu rekayasa sistem dan arsitektur. Nah, rekayasa sistem sendiri ini kita akan mempelajari terkait bagaimana berbagai komponen dalam suatu sistem dapat bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam rekayasa sistem terdapat berbagai sudut pandang seperti teknik elektronik, terus nantinya ada teknologi informasi, teknik industri, dan teori sistem. Nah, selain itu juga arsitektur perangkat, model arsitektur perangkat sendiri yaitu menjadi aspek penting yang menentukan struktur sistem, yaitu ada beberapa model yang digunakan, yaitu ada data center, object orient, layered, call and return, dan data flow. Di sini itu menggambarkan bagaimana komponen sistem disusun dan berkomunikasi. Selanjutnya ada prinsip UI dan UX. Nah, pada desain antarmuka pengguna yaitu UI dan pengalaman pengguna yaitu UX berperan penting dalam menciptakan sistem yang mudah digunakan. Prinsip UI atau UX meliputi beberapa kendali kepada pengguna, menyederhanakan tampilan agar mudah dipahami dan menjadikan konsistensi desain. Selain itu, pemodelan sistem dilakukan menggunakan Unified Modeling Language atau disebut dengan UML seperti use case, activity diagram, class diagram, dan state diagram sebagai alat bantu visual perancangan sistem. Nah, ini diagram ini digunakan untuk perubahan kondisi objek dalam sistem. Nah, selanjutnya pada pertemuan 8 dan 9 yaitu pemodelan sistem dan pemodelan pengembangan. Nah, pada pemodelan sistem sendiri ini yaitu sistem digunakan untuk memahami dan menggambarkan sistem dari berbagai sudut pandang. Terdapat 4 spesifikasi utama, yaitu spesifikasi internal, eksternal yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungannya, perspektif interaksi yang menunjukkan komunikasi antara pengguna dan sistem. Nah, untuk perspektif struktural di sini yaitu menjelaskan susunan komponen sistem serta perspektif perilaku yang menggambarkan respon sistem terhadap suatu kejadian, yaitu diagram seperti use case diagram, terus sequence diagram, dan state matching
digunakan untuk memvisualisasikan aspek-aspek tersebut, yaitu untuk melacak perubahan status objek. Selanjutnya yaitu ada model pengembangan. Nah, model pengembangan sendiri yaitu perangkat lunak yang digunakan sesuai kebutuhan proyek. Model waterfall. Nah, di sini ini menggunakan model waterfall. Model waterfall ini menerapkan beberapa tahapan yang berurutan dan sulit menerima perubahan di saat atau di tengah-tengah proses. Nah, model incremental atau RAD ini yaitu memungkinkan pengembangan dilakukan secara bertahap sehingga hasil dapat segera digunakan. Sementara itu, model evolusioner seperti prototyping dan spiral itu memungkinkan pengembangan melakukan perbaikan secara berulang-ulang berdasarkan umpan balik pengguna dan analisis resiko yang dilakukan pada setiap siklus pengembangan. Pada pertemuan ke-10 dan 11, yaitu membahas study case B2B dan OPS. Nah, pada pertemuan ini membahas study case sistem business to business operation. Nah, proses bisnis dalam sistem tersebut meliputi login pada pengguna. Terus untuk pencarian produk, pengelolaan keranjang belanja, verifikasi oleh bagian akuntansi sehingga proses pengiriman barang, sistem perancangan melalui pendekatan orientasi UML. Nah, sehingga lebih mudah untuk dipelihara dan dikembangkan. Namun, pendekatan ini memiliki konsekuensi berupa penggunaan memori yang cukup atau lebih besar dibandingkan dengan menggunakan metode yang lain. Nah, selanjutnya ada peran Scrum, yaitu Scrum Framework, yaitu merupakan salah satu framework agile yang banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Scrum ini memiliki 3 peran, yaitu ada product owner yang bertanggung jawab untuk mengarahkan arah produk ini mau dibawa kemana. Terus ada Scrum Master atau fasilitator. Nah, yaitu memastikan proses Scrum berjalan dengan baik. Dan juga ada development team, yaitu pelaksanaan teknis yang mengembangkan sebuah produk. Nah, dalam Scrum terdapat beberapa aktivitas utama, seperti sprint planning, daily stand up, ini maksimal 15 menit, sprint review, dan restoratif. Nah, ini yaitu untuk stand up sendiri itu ya untuk kolaborasi harian. Kalau sprint review itu untuk evaluasi hasil, sedangkan untuk sprint retrospective ini untuk meningkatkan proses kerja tim. Pada pertemuan 12 hingga 14 ini yaitu ada manajemen, pengujian, dan maintenance. Nah, untuk manajemen proyek perangkat lunak ini pada pertemuan ke-12 sendiri yaitu manajemen proyek perangkat lunak berfokus pada pengelolaan sumber daya pada pengelolaan sumber daya agar proyek dapat dan selesai sesuai targetnya. Salah satu konsep utamanya yaitu terdiri dari tiga segitiga manajemen project, yaitu ada scope,
Scope atau fitur, temps atau batas waktu, ada cost yaitu anggaran. Nah, ini itu saling mempengaruhi manajemen resikonya yaitu terdapat identifikasi, analisis, dan mitigasi. Nah, sehingga ketiga aspek tersebut saling mempengaruhi sehingga perubahan pada satu aspek akan berdampak pada aspek lainnya. Nah, selain itu juga manajemen resiko ini dilakukan melalui proses-proses tadi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah selama proyek berlangsung. Selanjutnya ada pengujian perangkat lunak. Nah, pengujian perangkat lunak sendiri ini bertujuan untuk memastikan apakah sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari kesalahan yang signifikan. Metode ini biasanya menggunakan metode uji black box atau output black box testing yang berfokus pada fungsi sistem tanpa melihat kode program serta white box. White box sendiri yaitu kode internal, yaitu testing yang memeriksa logika dan struktur kode secara internal. Tahapan ini pengujiannya yaitu meliputi unit testing, integritas testing, integration testing, yaitu pengujian yang membantu meningkatkan kualitas keandalan perangkat lunak sebelum digunakan oleh pengguna. Selanjutnya ada strategi development atau dan maintenance. Nah, setelah perangkat lunak ini selesai dikembangkan dan diuji, sistem perlu diterapkan di lingkungan yang operasional melalui proses development. Beberapa strategi development yang dapat digunakan adalah direct cutover, parallel running, terus ada serta paced atau pilot development. Setelah sistem digunakan, dilakukan pemeliharaan atau maintenance untuk memastikan apakah perangkat lunak tetap berfungsi dengan baik. Nah, maintenance sendiri ini terdiri dari beberapa fungsi. Dari korektif atau perbaikan bug, adaptif itu sesuai lingkungan, perspektif yaitu untuk menambahkan fitur, dan preventif yaitu optimasi performa. Nah, di sini ini pasti mempunyai jenis-jenis dan pembahasannya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya pahami dari mata kuliah perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak, mungkin itu saja. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.